Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah iman yang aktif. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya didatangi oleh seorang pemuda yang kebetulan dia sangat aktif di sebuah lembaga sosial Katolik ya, yang bergerak dalam kegiatan amal untuk membantu para korban bencana alam. Jadi dalam gereja Katolik ada beberapa lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat ya LSM Katolik yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap para korban bencana alam. Jadi mereka biasanya membantu para korban bencana alam ini dengan memberikan sembako, ya, obat-obatan, selimut, ya, dan berbagai keperluan yang lainnya yang mereka dapatkan dari para donatur. Dan pemuda ini pun curhat kepada saya ya, atau berkeluh kesah kepada saya karena dalam kegiatannya membantu daerah-daerah yang terkena bencana alam ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Dia sering menerima atau mendengar komentar-komentar negatif dari mereka yang non-Katolik ya. Jadi banyak tuduhan bahwa kegiatan gereja Katolik menolong para korban bencana alam ya, juga mereka yang prasejahtera, yang berkekurangan, itu dalam rangka kristenisasi. Nah, itu sering sekali komentar-komentar seperti itu yang diterima oleh pemuda ini ya. Jadi setiap kali kami mengadakan aktivitas sosial ya, membantu masyarakat yang kesusahan, selalu kami dibilang sedang melakukan kristenisasi ya. Padahal tidak sama sekali. Jadi bagaimana menurut Romo Erik? Apakah sebaiknya kita hentikan saja karya-karya seperti ini ya, daripada kita punya maksud baik membantu masyarakat tapi menerima tuduhan-tuduhan yang negatif ya, seperti kristenisasi itu ya. Maka saya pun berkata kepada pemuda ini ya, justru ya, jadi kita harus terus ya, jadi kita harus terus melakukan aktivitas yang mulia ini, kegiatan yang mulia ini, yaitu menolong orang yang berkesusahan. Itu harus, bagi orang Katolik itu wajib. Justru kalau kita menghentikan kegiatan sosial karitatif, maka iman yang kita hayati itu akan kehilangan maknanya ya. Karena justru iman Katolik itu adalah iman yang aktif, iman yang harus bermanfaat bagi orang lain, iman yang harus mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain ya. Kalau iman Katolik ini hanya membahagiakan diri kita sendiri ya, dan tidak memberikan apa-apa bagi masyarakat yang ada di sekitar kita ya, maka iman itu akan kehilangan maknanya ya. Maka ya harus terus kita lakukan ya. Kalau misalnya daerah itu ya, penduduknya atau warganya menolak kita, ya kita pergi. Tapi kalau menerima kita dengan baik, ya kita melakukan kegiatan sosial karitatif di situ. Ya intinya jangan pernah berhenti untuk mewartakan iman dalam bentuk pelayanan sosial. Karena justru disitulah identitas iman Katolik yang kita hayati, yaitu iman yang aktif. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang Farisi yang merasa heran
bahwa Tuhan Yesus tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Dan juga Tuhan Yesus melihat bukan hanya soal mencuci tangan, ya, orang-orang Yahudi itu juga sangat sibuk, ya, atau sangat memperhatikan soal kebersihan, ya. Jadi peralatan makan itu tidak boleh kotor, ya, harus bersih. Sebelum masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu sangat diperhatikan oleh orang Yahudi soal kebersihan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, kebersihan fisik, ya, atau kebersihan barang-barang itu tidak akan ada artinya apabila tidak diikuti dengan tindakan amal kasih, ya. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ya, bahwa cara membersihkan diri yang benar bukanlah dengan hanya dengan mandi, cuci tangan, cuci kaki, ya, dan lain sebagainya. Tetapi cara membersihkan diri yang paling baik adalah dengan memberikan sedekah, yaitu melakukan tindakan amal kasih. Jadi ini sungguh sangat menarik bagi kita, ya. Jadi bagi Tuhan Yesus, cuci tangan, ya, cuci kaki, membersihkan peralatan ini, peralatan itu tentu baik, ya, untuk kebersihan, untuk higienis. Tetapi yang lebih baik lagi, atau yang lebih utama dalam hal membersihkan diri adalah dengan melakukan sedekah atau melakukan karya sosial karitatif atau melakukan karya amal kasih. Itulah kenapa dalam iman Katolik, ya, melakukan tindakan sosial karitatif atau aksi amal kasih itu sangat ditekankan, karena iman Katolik yang hanya berkutat, ya, pada soal kebersihan ini dan itu, ya, kebersihan duniawi, kebersihan fisik, itu tidak akan ada maknanya, tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan karya amal kasih atau sosial karitatif, ya. Maka marilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mari kita terus giat, kita terus aktif untuk mewartakan kabar gembira Kristus dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan melakukan amal kasih kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, dan semoga dengan demikian diri kita pun dikuduskan, diri kita pun disucikan oleh karya-karya amal kasih yang kita lakukan. Tuhan memberkati.